hari ini kita semua bersuka cita karena kita boleh beribadah kembali bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan.
Karena hanya Engkau Tuhan yang layak menerima setiap pujian kami, sembah kami, dan hormat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama nyatakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, oh. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Come on, clap your hands. Sama-sama nyatakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama kami Tuhan. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Come on. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Bersama dengan Tuhan kami tak takut. Mari sama-sama nyatakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kuatku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Dialah sumber kemenangan kita, saudara. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang mulia. Mari kita menyatakan. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sing it up. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, tanda Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, tanda Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau berbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yesus terbesar, Kau terbesar dan mulia. Mari kita memuji Dia. Biarlah semua memuji-Mu. Semua tepuk tangan lebih dahsyat buat Allah kita. Sebab Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak terima sorak-sorak. Haleluya. Kamu biasa. Kau terbesar dan mulia, Kau ajaib perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua one more time. Kau ajaib, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biar kami selalu datang memuji menyembah-Mu Tuhan. God bless you. Shalom, tetap semangat dan sukacita mengikuti ibadah online NDC hari ini. Ibadah Raya Minggu diadakan secara online di YouTube channel NDC Ministry. Saudara dapat melakukan subscribe dan nyalakan tanda bel untuk mendapatkan notifikasi konten terbaru dari kami. Berikut jadwal ibadah online lainnya dari NDC Ministry. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kini saudara dapat mempelajari firman Tuhan dengan menggunakan fitur Bible Study di aplikasi NDC. Temukan penjelasan mengenai latar belakang penulisan kitab, rangkuman dalam bentuk audio, dan penjelasan ayat per ayat. Ikuti seruan doa bersama yang diadakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 20 di YouTube channel NDC. Kita akan terus berdoa dan mujizat Tuhan pasti terjadi atas Indonesia, gereja, dan juga bagi keluarga kita. Saudara yang baru mengikuti ibadah online NDC, mari bergabung ke dalam komunitas rohani atau core supaya kita bisa saling mendukung dan mendoakan. Pendaftaran melalui aplikasi NDC dan pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafireala atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Berikut update laporan pemberian bantuan NDC Peduli COVID kepada jemaat dan pelayan NDC hingga minggu ini. Saudara yang rindu memberikan bantuan dapat memberikan melalui transfer bank ke nomor rekening yang tertera di layar, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi yang tertera. Kenapa malas itu dosa? Kan yang rugi kita. Apakah malas itu sebegitu buruknya?
NDC Prayer membuka diklat doa kelas basic yang akan membahas apa itu doa, mengapa kita berdoa, dan mengapa kita mendoakan. Ikuti diklat doa ini agar doa kita berkualitas dan berkuasa. Diklat doa diadakan pada 11, 18, dan 25 Oktober. Pendaftaran melalui aplikasi NDC dan terakhir pada Minggu 26 September atau hingga kuota terpenuhi. NDC akan memulai ibadah onsite pada Minggu 3 Oktober. Ibadah di NDC Central Park diadakan sebanyak 3 kali pada pukul 9, 11, dan 13. Dan di NDC Living Word diadakan pada pukul 11 dan 13. Saudara yang ingin beribadah onsite, silakan melakukan registrasi melalui aplikasi NDC yang dibuka mulai Rabu 29 September. Saudara juga wajib menunjukkan sertifikat telah divaksin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. NDC tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat, dan hanya jemaat yang memenuhi persyaratan yang dapat mengikuti ibadah onsite. Bagi saudara yang telah mengikuti relationship level dan akan melangsungkan pemberkatan nikah di NDC, ikutilah bimbingan premarital yang pendaftarannya dilakukan melalui core leader saudara. Informasi lengkap dapat dilihat di ndcministry.org/premarital. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Pendoa NDC selalu siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau bernyanyi bersama. Kami persembahkan sembah kami bagi Engkau Yesus yang besar. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Come on, sing. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita beri tepuk tangan buat janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya.
Haleluya. Kami bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab tidak ada nama yang dahsyat yang besar seperti nama-Mu Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau, oh Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami pegang janji-Mu. Kami hidup karena janji-janji-Mu Tuhan. Kami hidup karena firman-Mu Tuhan. Sebab itu kami datang dalam hadirat-Mu. Kami bernyanyi bersorak bagi Tuhan, pencipta langit dan bumi. Haleluya, haleluya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sorak-sorai. Haleluya. Nyanyikan haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Oh, sambil angkat tanganmu hampiri hadirat-Nya. Mari mulai memuji menyembah Dia Tuhan yang besar. Dia adalah perlindungan kita, Dia kota benteng kita yang teguh. Haleluya. Kaulah tempat kami berlindung, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah kota benteng kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi nama-Mu, hosana bagi Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari menyembah, angkat suara, bersorak bagi nama-Nya. Adalah tempat kita berlindung, ialah kota benteng kita. Kepadanya kita tidak akan pernah goyah. Karena gunung saja tunduk dan laut bergelora mendengar nama Yesus. Panggil namanya Yesus, Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Makasih Tuhan. Segenap hati kita katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Mari sama-sama katakan, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri sorak-sorai buat janji Tuhan, buat kuasa Tuhan. Haleluya.
Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Mari sekali lagi katakan, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sambil memandang kepada salib Yesus, mari kita mengangkat roti kita tinggi ke atas, saudara. Kita mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya, sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, dan dipecah-pecahkan untuk kita, supaya kita diselamatkan. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi satu dengan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah menanggung semua dosa kami atas tubuh-Mu, tetapi juga setiap penyakit kami. Itu sebabnya lewat bilur pada tubuh Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Dimanapun saudara berada, yang memiliki sakit penyakit dan percaya penyakitmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib, pegang tubuhmu yang sakit saat ini. Dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Dan oleh sebab bilur Yesus, kami perintahkan segala penyakit keluar dan kesembuhan ilahi terjadi di tengah-tengah kami, karena Tuhan Yesus menyembuhkan setiap penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima kesembuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekarang mari kita angkat cawan kita tinggi ke atas, saudara. Sekali lagi kita memandang kepada salib Yesus dan mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita, ketika Yesus dicambuk darah mengalir, ketika tangan dan kakinya dipaku dan kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya ketika lambung Yesus ditusuk dengan tombak, darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari semua berkata haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat salib-Mu yang telah menyelamatkan kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi semua katakan, oh haleluya. Kami sembah Engkau, haleluya. Oh haleluya. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan pencurahan darah-Mu, dosa kami sudah diampuni, kami sudah ditebus, dan kami sudah menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Engkau, melayani Engkau seumur hidup kami. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara secara khusus kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang bersyukur dan siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita sungguh bersyukur karena lewat perjamuan kudus kembali kita diingatkan kasih Yesus yang luar biasa. Saya percaya setiap kita imannya dibangkitkan kembali. Kasih kita kepada Yesus dipulihkan hari ini. Haleluya. Sekarang saatnya kita rindu untuk mendengar firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita buka hati kita konsentrasi. Dan pada bulan ini kita semua tahu bahwa tema besar yang kita bahas adalah access granted atau akses yang diberikan. Mari kita bersama-sama membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Saudara-saudara, biasanya suatu tempat yang penting, khusus serta bernilai, ada barang-barang bernilai juga di dalamnya biasanya, tidak setiap orang bisa masuk dengan mudah. Ya, untuk dapat memasukinya, biasanya seseorang membutuhkan akses khusus. Dan akses khusus ini bisa berupa kartu akses atau tanda pengenal khusus yang menunjukkan bahwa dia mendapatkan akses, boleh untuk masuk ke ruangan yang sangat penting tersebut. Nah, hari ini sekali lagi kita diingatkan supaya kita bersyukur karena lewat pengorbanan Kristus di kayu salib telah memberikan akses kepada kita, ya, untuk dapat berhubungan dengan Allah di tempat yang kudus. Nah, sebelumnya kalau kita belajar firman Tuhan dalam PL atau Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana bangsa Israel hanya dapat berhubungan dengan Allah, itu nggak bisa langsung mereka. Harus melalui perantara seorang imam besar yang bisa memasuki ruangan Maha Kudus di Bait Allah untuk menyampaikan doa. Jadi umat Israel tuh nggak bisa langsung masuk ke ruang Maha Kudus, hanya imam besar. Jadi perwakilannya lewat imam besar, itu pun nggak tiap hari, setahun sekali saudaraku. Nah, sekarang kita dengan penuh keberanian dapat menghampiri Tuhan di tempat kudus Tuhan yang tadinya tak terjangkau oleh kita, nggak bisa kita hampiri, tetapi sekarang kita bisa. Lewat apa? Lewat doa. Kita bisa berdoa setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Kita punya akses, saudaraku. Nah, akses ini kita dapatkan lewat apa? Lewat darah Yesus. Hari ini kita juga mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk kita. Nah, darah Yesus itulah yang membuat kita punya akses. Dosa kita diampuni, kita punya akses untuk datang kepada Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menghargai yang namanya doa. Karena doa ini akses khusus. Ini satu kehormatan yang diberikan kepada kita untuk kita bisa menghampiri Allah. Hari ini kita perlu belajar, saudaraku, bagaimana berdoa. Karena doa adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, khusus pada hari ini, saya ingin mengajak saudara semua untuk belajar doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Mari kita akan baca bersama-sama, saudaraku. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan doa Bapa kami, ya. Dan doa ini diajarkan oleh Yesus sendiri. Sangat menarik karena doa ini dibuka dengan kalimat Bapa kami yang di sorga. Ini artinya apa, saudaraku? Kalau kita memanggil Allah itu Bapa, artinya kita adalah anak. Kita semua adalah anak Allah. Ini adalah hal yang baru, yang tidak dikenal dalam perjanjian lama, saudaraku. Perjanjian lama tuh Allah itu jauh, Allah itu besar, tak terhampiri. Tetapi di sini Yesus mengajarkan pada zaman Yesus, setelah Yesus datang, bahwa kita boleh memanggil Allah yang besar itu sebagai Bapa kita. Ya, suatu hubungan yang sangat intim dan dekat. Dan bukankah firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, diberi hak. Kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi karena kita adalah anak Allah, maka kita punya akses, ya, akses khusus, istimewa, bahkan memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Satu hal yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar, saudaraku, ada 5 bagian doa. Dari doa yang diajarkan oleh Yesus atau doa Bapa kami. Mari kita belajar sama-sama, kan doa ini adalah akses yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat bagian yang pertama. Yang pertama, kita memulai doa kita dengan memuji dan menyembah Dia. Coba perhatikan sekali lagi ayat 9. Ya, Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, perhatikan, dikuduskanlah namamu. Jadi di sini kita melihat bahwa kita membuka doa kita dengan memuji dan menyembah Allah. Dikuduskanlah namamu. Kudus itu adalah sifat Allah yang sangat kuat dan menonjol, saudaraku. Dan kemudian akan mengalir kepada sifat-sifat yang lain. Pada waktu kita berkata, dikuduskanlah namamu, kita menghormati dan memuliakan Allah Bapa kita. Ketika kita memuji dan menyembah Dia, Allah kita, kita sedang menyatakan kasih. Ya, kasih kita, tapi juga hormat kita kepada Allah Bapa kita, saudara-saudara. Nah, tetapi penting juga kita memahami ketika kita menyembah Dia, menunjukkan kasih kita dan hormat kita. Ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, itu juga berarti kita mau hidup mengkuduskan namanya, menghormati namanya, dan tidak mencemarkan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara, ini bagian yang pertama, kita berkata dikuduskanlah namamu, kita menyembah Tuhan, menghormati Tuhan. Tapi bukan hanya waktu doa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita menghormati dan mengkuduskan nama Tuhan. Kita tidak mau mencemarkan dan bikin malu nama Tuhan, saudaraku. Jadi setiap doa yang sesuai dengan ajaran Yesus dibuka dengan penyembahan, ya, menyembah dan menyatakan rasa kasih dan hormat kita. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua. Yang kedua adalah kita berkomitmen untuk melakukan kehendak Allah setiap hari. Nah, itu kita bisa baca sekali lagi di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebenarnya di dalam ayat 10 ini, banyak juga yang membagi menjadi 2 bagian. Ada 2 permohonan. Ya, datanglah kerajaanmu. Lalu permohonan selanjutnya, jadilah kehendakmu. Ya, boleh-boleh saja kalau dibagi 2. Tetapi saya ingin ini saya jadikan 1. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ketika kita berkata, datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Tentunya ketika kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita, otomatis juga pemerintahan Allah, ya, ada di tengah-tengah kita. Sehingga ketika pemerintahan Allah dan kerajaannya ada di tengah-tengah kita,
maka kehendaknya terjadi bagi kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi di sini kita ingin mentaati Tuhan, melakukan kehendaknya. Dan bukan kehendak kita sendiri atau ambisi kita. Makanya di dalam doa yang benar seturut ajaran Yesus, itu kita ingin kerajaannya yang terjadi, pemerintahannya. Dan semua hal yang Tuhan kehendaki, itu yang terjadi dan bukan kehendak kita. Jadi di dalam doa ini pun terkandung satu kerinduan. Ya, kerinduan Tuhan, aku mau kehendak-Mu yang terjadi. Aku mau mengikuti kehendak-Mu. Itu sebabnya berdoalah agar kehendak Allah boleh dinyatakan. Ya, dalam apa? Dalam keluarga kita. Jadi dalam keluarga kita kehendak Allah, kerajaannya itulah yang ada di dalam keluarga kita. Juga dalam gereja kita. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam gereja kita. Dalam pelayanan kita juga. Dalam pekerjaan kita, masa depan kita, kota kita, bangsa kita. Dan segala hal dalam hidup kita. Kita tidak maunya sendiri. Ini kemauan saya, ini yang saya mau. Tidak. Tapi kita berkata, datanglah kerajaanmu, pemerintahanmu. Jadilah kehendak-Mu. Ini satu komitmen saudaraku dalam doa kita. Aku ingin mengikuti Engkau Tuhan. Mengikuti kehendak-Mu. Jadi kalau kita belajar doa Bapa kami, maka kita nggak akan jadi orang yang memaksakan kehendak kita. Memaksakan kemauan kita. Kan banyak orang doa ya, apalagi kalau sudah jatuh cinta ya. Doanya bukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak biar saja jadi. Tapi kebanyakan kalau kita sudah jatuh cinta, doanya bagaimanapun juga. Nggak mau tahu Tuhan. Pokoknya dia pasangan saya, dia istri saya. Nah ini namanya bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tapi kemauan kita, memaksakan kemauan kita. Tapi doa yang Yesus ajarkan, biar kerajaanmu, pemerintahanmu ada di tengah kami. Dan kehendak Tuhan yang terjadi atas seluruh hidup kita. Keluarga kita, bangsa kita, bisnis kita, pasangan kita, masa depan kita. Kehendak Tuhan dan kerajaannya yang ada di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Bolehkah kita berikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat kita sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Nah sekarang saudaraku yang keberapa nih? Ketiga. Bagian yang ketiga dari doa yang diajarkan Yesus atau doa Bapa kami adalah kita meminta Allah untuk menyediakan segala keperluan kita. Jadi kita saudara sebagai orang yang hidup di bumi ini, kita juga punya keperluan. Keperluan kita pun saudaraku kita perlu datang sama Tuhan. Dan kita minta Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Itu ayat 11. Saya akan bacakan ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah di sini dikatakan berikanlah kami, kita minta Tuhan memberkati kita. Tapi yang sangat menarik pada hari ini. Dalam terjemahan yang lain bisa ditampilkan dikatakan berikanlah kepada kami makanan yang kami perlukan setiap hari. Nah ini lebih jelas lagi. Kalau yang di atas pada hari ini, nah kalau ini yang kami perlukan setiap hari. Ini sangat menarik saudaraku, ada kata setiap hari. Artinya apa? Tuhan mengajarkan supaya kita bergantung kepada Allah. Dan memohon berkatnya setiap hari. Walaupun mungkin kalau saudara diberkati, saudara punya deposito yang cukup untuk 10 tahun. Tetapi Tuhan tidak ingin saudara bergantung pada depositomu. Bergantung kepada tabungan saudara. Bergantung kepada kekayaan saudara. Tuhan ingin setiap hari kita datang kepada Dia dan berkata, Tuhan aku membutuhkan anugerah-Mu, berkat-Mu setiap hari. Termasuk hari ini ya Tuhan. Berkatilah aku setiap hari, termasuk hari ini. Demikian juga kalau kita belajar, saudaraku, dalam Alkitab. Bangsa Israel di padang gurun itu mendapat pemeliharaan Tuhan melalui itu yang roti dari sorga itu, yang putih itu, namanya roti mana, saudaraku. Roti mana itu tidak dikirim sebulan sekali, tidak. Roti mana itu dikirim setiap hari. Nah ini juga mengajar kepada kita supaya orang Israel bergantung kepada Tuhan setiap hari. Hari ini saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara semua, ya jangan bergantung pada deposito.
Jangan bergantung kepada kehebatan dan kekayaan kita. Ya, walaupun kita punya banyak, bergantunglah kepada Tuhan setiap hari. Mohonlah anugerahnya dan berkatnya. Itu baru soal makanan, kita butuh kekayaan atau uang kita. Tapi kebutuhan kita bukan hanya makanan. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi saudara jangan doa borongan. Wah, ini doa saya hari ini 1 jam ini. Saya doa 1 jam untuk seminggu nih. Nggak bisa begitu. Biasanya kalau harian ya 5 menit. Kalau seminggu langsung diborong. Nggak bisa begitu. Kita berdoa setiap hari. Kita bergantung kepada Tuhan setiap hari. Memohon kepada Tuhan anugerah pemeliharaan Tuhan. Untuk makanan kita. Tapi juga untuk kebutuhan yang lain. Perlindungannya, penyertaannya, kekuatan daripada Tuhan menghadapi masalah setiap hari. Hari ini mintalah saudaraku secara spesifik. Apa yang menjadi keperluan hidup saudara. Bukan hanya soal makan minum, tapi soal apapun juga. Tiap hari datanglah pada Tuhan. Jangan pernah satu hari pun saudara tidak berdoa. Tapi setiap hari berdoalah dan bergantung sepenuhnya kepada pertolongan dan anugerah Tuhan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah pasti memenuhi segala keperluan kita. Keperluan apapun. Tapi yang penting, Yesus mengajarkan supaya kita tiap hari, day by day, datang kepada Tuhan. Bergantung kepada kemurahan, anugerah, dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang ketiga. Nah sekarang bagian yang keempat. Bagian yang keempat, kita memohon kepada Tuhan untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini penting sekali, saudaraku. Jadi salah satu bagian di dalam doa yang Yesus ajarkan, kita harus memohon pengampunan setiap hari kepada Tuhan untuk segala dosa-dosa kita. Itu ayat 12. Mari kita perhatikan ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di sini ada beberapa hal yang menarik, saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan di sini kita memohon ampun atas segala dosa kita. Dan ketika kita memohon ampun atas segala dosa kita, maka kita akan menerima pengampunan. Karena Alkitab bilang kalau kita minta ampun dan mengaku dosa kita, Tuhan pasti ngampunin. Nah, pengampunan yang Tuhan berikan itu diberikan secara cuma-cuma. Tidak perlu saudara membayarnya. Dan kita memang tidak bisa membayarnya segala dosa kita. Itu diberikan secara cuma-cuma melalui karya Kristus di atas kayu salib. Jadi saudara-saudaraku, semua kita ketika kita berdoa, Tuhan ampunlah segala dosa saya. Dengan hati yang tulus kita mohon ampun, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Melalui apa? Karya Yesus di atas kayu salib. Darahnya lah yang menyucikan kita dari segala dosa. Dan itu cuma-cuma. Itu sebabnya ada kalimat lanjutannya. Dikatakan tadi, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti, perhatikan, kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pada saat kita minta pengampunan kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pengampunan secara cuma-cuma, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah dan berdosa kepada kita. Sangat tidak masuk akal, saudaraku. Kita doa nangis-nangis minta ampun. Tuhan ngampuni secara cuma-cuma. Lalu tiba-tiba ada orang yang bersalah pada kita. Bahkan minta ampun, minta maaf sama kita. Kita bilang, sorry, gua nggak ngampuni kamu. Ada kan seperti itu? Aku jengkel sama kamu. Kadang bahkan ada bilang, langit dan bumi akan lenyap. Mestinya firman Tuhan tinggal tetapkan. Tapi langit dan bumi akan lenyap. Tapi jengkelku tak akan lenyap, katanya. Wah, ada orang yang jengkel 7 turunan, saudara. Nah, ini aneh. Datang sama Tuhan nangis-nangis minta ampun. Tuhan ampuni gratis. Orang lain salah sama kita nggak mau ngampunin. Tuhan tentunya akan marah, saudaraku. Tapi mungkin orang itu adalah kita. Siapa di sini? Ayo ngaku, saudaraku. Ya, saudara nggak bisa ngampuni orang. Padahal dosa itu jauh lebih banyak kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Dosa kita begitu banyak nggak diperhitungkan, secara gratis Tuhan ampuni kita. Lewat darahnya. Masa kita nggak mau ngampunin? Jadi saudaraku, kalau saudara nggak mau ngampuni orang lain, saudara tidak boleh
Dan gak pantas datang sebab Tuhan minta ampun. Dan resikonya fatal kalau dosa kita gak diampuni. Jadi hari ini saudaraku yang sadar bahwa kita membutuhkan pengampunan dari Allah. Dan Allah sudah mengampuni kita. Ayo kita lepaskan pengampunan juga untuk teman-teman kita. Ya, atau keluarga kita mungkin suami kita, istri kita, mertua kita, anak kita, siapapun. Mari kita berikan pengampunan. Karena apa? Hutang dosa kita besar, saudaraku. Dan Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi ini yang keempat, saudaraku ya. Bagian yang keempat, kita memohon ampun sama Tuhan. Tuhan ngampunin kita secara gratis. Kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan bagian yang kelima, yang terakhir, saudaraku, yang doa yang diajarkan Yesus, kita memohon perlindungan rohani. Kita memohon perlindungan rohani. Apa maksudnya? Coba kita baca ayat 13. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, saya harap saudara tidak salah mengerti ya tentang bagian yang kelima ini. Sebab ada orang bilang, wah kita harus berdoa supaya kita nggak ngalami pencobaan. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita orang-orang percaya itu berhadapan dengan peperangan rohani setiap hari. Iblis musuh kita itu akan menyerang kita. Kita lengah, dia serang kita. Melalui apa? Melalui pencobaan. Pencobaan itu rasa takut, pencobaan itu iblis menyerang kita. Jadi arti dari doa yang bagian kelima ini, yang dikatakan jangan membawa kami dalam pencobaan, itu bukan minta supaya nggak ngalami pencobaan. Tidak mungkin. Jadi arti doa ini apa? Arti doa ini adalah bukan meminta supaya kita tidak mengalami pencobaan. Karena itu sekali lagi tidak mungkin. Semua kita pasti mengalami pencobaan. Tetapi yang kita mohonkan adalah jangan sampai kita jatuh. Ya, jangan sampai kita jatuh dan kalah terhadap yang jahat ketika kita mengalami pencobaan. Apakah cukup jelas saudaraku yang saya sampaikan? Jadi ini bukan doa supaya pencobaan nggak datang loh. Sebab iblis pasti akan menyerang kita. Pencobaan itu lazim, biasa, pasti datang. Tapi yang kita doakan adalah kita tidak jatuh karena pencobaan itu. Kita menang. Jadi dengan berdoa meminta perlindungan itu, kita akan mendapat keyakinan, ya, mendapat keyakinan untuk menghadapi setiap cobaan dan keluar sebagai pemenang. Ya, jadi hari ini jangan saudara mau lari nggak ngalami pencobaan. Hadapi itu, tapi kita sudah minta doa perlindungan. Saudara tidak mungkin jatuh, kalah. Ada perlindungan Tuhan. Ya, kita akan keluar sebagai pemenang. Dan bukankah 1 Yohanes 4 ayat 4b, coba kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat 4b berkata apa? Sebab roh yang ada di dalam kamu, R-nya huruf besar itu, roh Allah, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi ini pun menjadi jaminan bagi kita bahwa kita tidak bisa menghindar dari pencobaan. Tapi kita sudah berdoa tadi, Yesus ajarkan, supaya kita tidak jatuh ya kepada yang jahat tadi, saudaraku. Kita mengalami kemenangan ketika kita menghadapi pencobaan, kita pasti mengalami kemenangan karena perlindungan Allah dan karena roh yang di dalam kita, roh Allah dalam kita lebih besar dari setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Pada akhir dari firman Tuhan yang saya sampaikan, saya mau menekankan sekali lagi bahwa doa itu adalah akses khusus. Sebagai akses khusus yang Allah berikan kepada kita lewat darah Yesus, jadikan doa sebagai langkah awal yang harus kita lakukan setiap hari. Bukan sebagai langkah yang terakhir. Ketika udah terdesak, udah kesana kemari, udah ke dukun, udah ke orang pinter, udah ke orang kaya, baru terakhir datang sama Tuhan. Jangan. Ini kehormatan bisa mendatangi Tuhan. Ini akses khusus yang Allah berikan lewat darah Yesus. Datanglah. Berdoalah pada awal hari saudara. Dan saya percaya sepanjang hari akan penuh dengan kemenangan. Doa saya, hargailah akses khusus yang Allah berikan lewat darah Yesus.
kita punya akses langsung ketemu Tuhan. Langsung bisa berdoa sama Tuhan. Ini satu hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Pergunakan itu. Dan dapatkan ya kekuatan dan kemenangan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk akses khusus yang Engkau berikan lewat darah Yesus. Sehingga kalau dulu perjanjian lama orang sulit untuk menghampiri Engkau, tapi lewat darah Yesus kami setiap saat bisa langsung berdoa, berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau menghargai anugerah-Mu. Kami mau menjadi orang yang suka berdoa, mempergunakan akses khusus ini. Keistimewaan dan kehormatan bagi kami. Dan kami percaya kalau kami suka berdoa, dan doa kami benar, mengikuti doa yang diajarkan Yesus, doa Bapa kami. Kami percaya ada kemenangan yang besar setiap hari dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, biar setiap jemaat NDC dan setiap orang yang mengikuti ibadah hari ini, semuanya adalah orang-orang yang suka berdoa, intim dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lewat doa yang kami panjatkan dan hubungan yang dekat dengan Tuhan, kami akan berkemenangan setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus juga pada akhir ibadah ini untuk bangsa dan negara kami. Ada yang kami khawatirkan karena ada varian baru katanya Tuhan. Kami tidak mau ada gelombang-gelombang susulan. Terima kasih karena COVID-19 sudah menurun Tuhan. Kami berdoa Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Normal kembali. Gereja-gereja bisa dibuka kembali. Karena ibadah online ini adalah untuk sementara saja. Tapi kami mau ketika gereja dibuka, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Membawa hidup kami beribadah sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Indonesia bangkit, Indonesia pulih. Setiap jemaat yang setia beribadah, semua saudara kami serahkan ke dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati dan percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Hidupku mengenal